Jadi kalau ini pembahasan kita tentang sifat dan mausuf. Kalau judulnya sifat syariah sebagai sifat, al-haqiqatu sebagai mausufnya disifati. Atau biasa kita sebut syariah ini sebagai naktun, ini sebagai man'ut yang disifati. La syakka, lanya, ingat, la, kalau kalian dapat la, kemudian setelahnya itu isim, maka biasanya itu la nafiyatul lil jins. Jadi ada la, kemudian ada kata benda setelahnya dan kata benda itu tidak beralif lam. Maka biasanya itu la nafiyatul lil jinsi. Jins. Sampai sini paham? Jadi la nafiyatul lil jinsi. Siap, paham. Jadi Paham. ada berbagai macam la. Jadi biasa kita pelajari kalau di kitab-kitab yang sudah kita lewati, ini adalah la nafiyatul lil jins, yaitu seperti beramal dengan amalannya inna. Apa amalannya inna? Yaitu tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar. Jadi dia ini la syakka, tapi dia hanya menasobkan mubtada saja, maka dibaca syakka. Fi annana. Jadi fi harful jar. Nah, jadi ingat lagi harful jar pasti menjarkan, pasti mengkasrohkan gitu. Nah, yang dijarkan ini fi adalah jumlah kalimat. Jadi fi annana. Jadi yang dijarkan annana. Jadi yang dijarkan itu jumlah. Jumlah apa? Yaitu jumlah anna beserta isim dan juga khobarnya yang dijarkan oleh dijarkan. Jadi kalau kita mengirobnya nanti anna mubtada wal khobariha fi mahalli jarrin li annaha majrurun bipi. Bipi mahalli, jadi i'rabnya nanti pi mahalli. Jadi ada i'rab pi mahalli ya. Nah, itu ingat lagi tentang pembahasan kita ya. Karena kalau saya mau mengingatkan bahwa nanti pelajaran terakhir teman-teman jangan lupa tentang pelajaran tugas teman-teman. Saya berikan kemarin tentang tugas-tugas teman-teman, yaitu tentang menghafal i'rab. Masih ingat kan tanda-tanda i'rab ada 4. Rofa, nasab, jar, dan jazm. Tanda-tandanya, tanda-tanda rofa ada 4, tanda-tanda nasab ada 5, tanda-tanda jar ada 3, tanda-tanda jazm ada 3. Jadi itu yang mesti dihafal agar kita tidak lupa cara membaca. Nahnu muslimina. Perhatikan. Ada di bahasan di kitab Alfiyah, pembahasan kenapa dibaca muslimina di sini. Kenapa nasab ini muslimina? Nah, kalau kita merujuk kepada kitab Alfiyah, nah itu kita baca namanya ikhtisos. Saya ingat-ingat dulu ya. Kalau teman-teman pegang Alfiyah, kita baca di bab ikhtisos. Namanya bab ikhtisos. Untung saya masih ingat-ingat bab ikhtisos itu. Ikhtisos itu ya di mana ya? Itu kenapa pentingnya mengajar. Makanya kalau diberi kesempatan mengajar jangan nolak kok. Ambil aja. Karena itu membuat kita ingat apa yang kita pernah sampaikan atau apa yang pernah kita pelajari. Makanya kita nggak lupa. Makanya saya nggak bisa lupa Alfiyah ini.
Bab ikhtisos, kalau kita berdasarkan kitab Syarah Alfiyah Ibnu Akil itu di halaman 145. Bab ikhtisos. Bab ikhtisos kita lihat di sini. Nah, di bab ikhtisos, al-ikhtisosu kan nida'in dunaya ka ayyuhal fata bi isri urju'uniya. Pokok juro ini kenapa disebut ikhtisos? Muslimina ini kan dia ini nasab. Ini dinasobkan karena kenapa? Ada fiil yang tersembunyi. Nah, disebut dengan ikhtisos artinya apa? Terkhususkan. Apa maksud terkhususkan? Ya, yang terkhususkan maksudnya itu adalah nahnu di sini, kata nahnu di sini, lihat teman, itu umum, bisa mencakupi apa saja. Nahnu bisa apa saja. Makanya muslimina di sini itu menjadi nasab karena dia apa? Ini disebut ikhtisas karena ada pilihan terhapus yaitu akhussu. Saya mengkhususkan muslimin. Itu yang dibahas di ikhtisas di sini. Yang mana di sini ikhtisas itu bagian daripada bab nida. Kalau yang terpilih yang tersembunyi itu akhussu. Misalnya contohnya kalau kita mengatakan nahnu al-a'robah. Kita tidak boleh mengatakan nahnu, bisa juga mengatakan nahnu arabiyun. Bisa juga mengatakan arabiyuna, bisa juga mengatakan nahnu al-a'robah. Kami orang-orang Arab. Kalau kita nahnu Indonesiun. Bukan Indonesiun, nahnu Indonesiin. Nah, di sini diberikan halaman berapa, Ustaz? Apa? Halaman berapa? Halaman 145. Buka bab ikhtisas halaman 145. Nah, saya lihatkan 145. Ini bab ikhtisas namanya. Kenapa dibaca muslimina? Karena ada fiil yang tersembunyi yaitu akhussu. Akhussu. Sorry kalau makhrajul hurufnya error. Hah? 145. Bah, bukan itu, men. Maksudnya ini loh, Alfiyah. Itu kan kotrun nada. Perhatikan Muhaimin. Di Alfiyah. Ikhtisas, bab ikhtisas. Jadi ini nasab karena kenapa? Karena ada pilihan tersembunyi itu akhussus. Saya mengkhususkan maksudnya adalah muslimin. Makanya kan kadang-kadang ya nahnu ma'asyiroh. Nah, kalau ada perkataan Nabi itu di sini dikutip qauluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyirul anbiya'i. Nah, dia baca nahnu ma'asyiroh. Nah, dia patahkan ma'asyiroh karena dia ikhtisas. La nurisu ma tarakna sadaqatan wa huwa mansubun bi fi'lil mudmari wa takdir akhussu. Itu halaman 145 dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu pembahasan kita. Nah, kalau kajian-kajian kitab itu di pesantren-pesantren, nah begitu caranya. Jadi apa argumentasi kamu? Buka Alfiyah. Halaman berapa? Nah, ini Alfiyah ngomong begini gitu. Nah, itu baru dikatakan kajian kitab kuning yang ilmiah. Nafhamu fi'il mudhari. Apa buktinya kalau ini fi'il mudhari? Apa buktinya kalau ini fi'il mudhari? Ini kalau kita mau kajian benar-benar kajian teks, kita harus bawa Alfiyah. Apa buktinya fi'il mudhari? Kita buka Alfiyah. Apa buktinya kalau ini fi'il mudhari? Coba kita lihat fi'il mudhari. Apa? Fi'il mudhari mana fi'il mudhari itu di apa? Di sini kan tanda-tanda fi'il itu di halaman 4.
kalau kita baca secara Alfiah Ibnu Malik, tanda-tanda fi'il itu di halaman 4. Tanda fi'il itu bita fa'alta wa atat wa ya if'ali wa nuni ikbalan fi'lun yanjali. Bahwasanya fi'il itu terbukti bahwasanya ini adalah fi'il. Apa buktinya? Itu karena ada ta yang ada di fa'alta, da atat yaitu ta'nis sakinah, dan ya if'ali yang ada dalam domir anti, dan nun ikbalanna fi'lul yanjali. Nah, jadi apa buktinya ini kalau fi'il mudhari'? Dia bisa menerima nunun taukid dan juga terus ya kalau ya kita kembali ke qatrun nada. Maimin sudah bisa buka qatrun nada. Kita lihat pembahasan fi'il mudhari' di qatrun nada. Kalau kita bahas ya fi'il mudhari' di qatrun nada di halaman berapa? Halaman 56. 56. Halaman apa? Coba. Di sini dikatakan mudhari'un yu'rafu bilam wa iftitahi biharfi minal huruf anina aitu. Nahunakum. Jadi fi'il mudhari' yu'rafu bilam. Jadi tanda bahwasanya itu fi'il mudhari' diketahui dengan kemasukan lam. Yu'rafu bilam, kemasukan lam. Wa iftitahihi, dan dimulai biharfin minal huruf, dimulai dengan maksudnya diawali dengan satu huruf dari beberapa huruf, yaitu na'aitu atau anita kalau biasa kita dengar. Na'aitu yaitu nun, alif, ya dengan tu, dengan ta. Kan biasa kalau kita mengatakan nah berarti nafhamu, afhamu, ya yadribu, yaqulu, yafhamu, ta tadribu, tadribani, dan seterusnya. Nah, itu tanda bahwasanya ini fi'il mudhari'. Karena kenapa? Dia didahului dengan apa? Dia didahului dengan nun. Itu pembahasan kita. Min. Nah, ini kalau kita mau bahas lagi min, kita harus merujuk kepada al-huruf, ma'anil huruf di dalam kitab Alfiah. Min apakah di sini? Nah, kita harus merujuk kepada kitab Alfiah untuk lebih jelasnya lagi. Min ba'dil alfazil mahsusati. Nafhamu min ba'dil alfazi mahsusati. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sekarang nafhamu kan fi'il lazim atau fi'il mutadi? Apakah nafhamu fi'il lazim atau fi'il mutadi? Muta'addi. Mutadi. Mana maf'ulun binya? Ada yang tahu maf'ulun binya? Ma'ani. Ya itu ma'aniya. Ini ma'aniya. Nafhamu min ba'dil alfazil makhsusati ma'aniya. Ma'aniya sebagai maf'ulun binya. Ma'aniya. Ma'aniya jamak daripada makna. Ma'aniya. Ini berakhiran dengan ya. Jadi apa namanya? Dia adalah isim mankus yang berakhiran dengan ya. Yang mana mankus ini ketika rofa dia dengan doma tapi muqaddar. Ketika majrur juga dengan kasrah tapi muqaddar. Akan tetapi ketika dia nasab maka alamat nasbinya, alamatun nasbihi itu dhahirah, itu muncul ya, maka dipatahkan, maka dibaca ma'aniyah. Itu kita belajar lagi tentang pembagian isim dibagi mangkus dengan maksur. Nah, ma'aniyah karena di sini khosso sebagai sifat daripada ma'ani, maka apa yang terjadi? Maka karena di sini nasab, jadi dia mengikuti ma'ani secara makna yaitu nasab, walaupun di sini tidak tanwin, maka di sini juga di sini tanwin. Karena kenapa? Khosso ini mengikuti ma'ani secara maknawi atau secara mahalli.
Dia masih sifat yang kedua, khosotan syar'iyatan. Jadi ini juga perdebatan di dalam Alfiah Ibnu Malik. Kalau kita baca dalam bab na'at itu, ada perdebatan bahwasanya boleh nggak dua sifat? Ataukah bagaimana caranya? Misalnya ma'ani khosotan wa syar'iyatan. Ada wawunya wa atop. Ataukah langsung aja menjadi ma'aniya khosotan syar'iyatan, itu juga menjadi perdebatan. An-Na'at halaman 127. Halaman 127. Na'at. Di sini mana ya? Saya cari dulu ya. Saya cari dulu, mudah-mudahan saya ingat di mana pembahasannya. Betul udara menembus suatu udara. Oh ya, saya ingin saya ingin membahas kemarin pembahasan kita tentang kalau Sodik ingat kalau di bab fikih Sodik itu tentang ada kemarin kita di Risalah Amaliyah, kita bahas kemarin tentang di Risalah Amaliyah itu tentang mujtahidun adlun. Di situ adlun dia sebagai sifat daripada mujtahid. Tapi kan seharusnya kan sifat itu berasal dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbaha, isim tafdil. Tapi ini adlun apakah bisa jadi sifat? Bisa kita lihat di halaman 129. Na'atu bimasdarin kasiron faltazamu bil ifrodi wat tazkiri. Jadi yuksaru istimalul masdar na'tan. Banyak penggunaan masdar itu sebagai na'at. Seharusnya kan na'at itu kalau dalam aturan mabadi ul arabiyah, makanya kan baca buku itu kan harus yoman pa yoman harus ya tazaddadu tasawud, ada peningkatan. Yuksaru istimalul masdar na'tan nahu marartu bi rajulin adlin. Jamar daripada adila ya'dalu adlan menjadi adlin. Di sini adlin bi rajulin adlin. Adlin ini masdar, tapi kenapa dijadikan sifat itu boleh? Itu di sini katakan yuksaru banyak. Wa yalzamu hina izin ifrad wa tazkir fatakulu marartu bi rajulin adlin wa bi rajulaini adlin wa bi rijalin adlin wa bi imratin adlin wa bi imratin adlin wa bin nisa'i adlin wa nati bihi ala khilaf lasil yanahu yadullu ala ma'na la ala sahibihi wa muhawwalun. Ini bukti bahwa pelajaran kita kemarin di Risalah Amaliyah tentang na'at tentang itu. Saya cari dulu pembahasan. Di bait syair di halaman 129, di bait syair yang mengatakan di tengah-tengah. Kalau teman-teman punya alfiah, makanya pegang alfiahnya. Na'tu ghairi wahidin idza ikhtalafa wa atifa farriqhu la idza ikhtalafa. Ini tentang idza nu'ita ghairu wahid. Salah. Idza na'tu ghairi wahidin, jikalau saja na'atnya itu tidak satu, fa imma ayyakhtalifa, bahwasanya berbeda anak tuh, au yattafika ataukah sama makna. Ikhtalafa wajibat tafriq bil ataf, kalau berbeda makna maka wajib dipisahkan. Fatakulu maratu bi zaidini al karimi al bakhili. Karena kenapa karim dan bahil berbeda? Wa bir rijalin faqihin wa katibin wa syairin fa in ittafaqa bihi al musanna au majmu'an nahu maratu bir rajulin karimain. Bir rijalin qurama. Oh. Ini ketika terjadi mana? Ketika di sini kita lihat
Nah, ini khossatin dan syariatin berbeda. Berbeda secara nah, nanti kita pelajari lagi. Nah, saya lupa lagi pembahasan ini secara lengkap. Nanti kita pelajari lagi di Alfiah. Makanya ini harus diulang-ulang terus gitu. Maksudnya dibaca kembali, didaras kembali untuk selalu diingat. Apa? Ya, enggak berubah. Ya, enggak. Jadi enggak berubah sifatnya adlun kalau memang dia adalah si masdar menempati posisi sifat. Najasamu. Nah. Jadi kembali lagi pada urutan teksnya. Nafhamu di sini sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar dari mana? Anna. Nah, khobarnya anna. Nafhamu adalah fi'il mudhari' jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in li'annahu khobar anna. Li'annaha khobar anna. Nafhamu sebagai khobarnya anna. Najasamu fi'il kembali lagi. Nahnu di sini kembali lagi sebagai mengatop kepada nafhamu. Annana najasamu, bahwasanya kami menyakini. Bi anna, ingat ada ba. Ba ini juga beramal. Ba ini beramal tapi tidak kalau bahasa kemarin itu ba itu beramal tapi tidak dikerjain. Nah, kalau isim itu mengerjain dan sekaligus dikerjain. Tapi kalau huruf itu mengerjain tapi tidak dikerjain. Bi harful jar anna hadhil ma'aniyah. Nah, ingat lagi pembahasan badal. Kalau dapatin huruf jar, dapatin isim isyarah, kemudian setelahnya ada kata benda yang beralif lam. Kalau dia di sini itu adalah kata benda, bukan kata benda tapi bukan berbentuk sifat, maka apa yang terjadi? Maka ma'aniyah di sini adalah kalau dia adalah hanya kata benda tapi bukan berbentuk sifat, maka dia adalah badal. Tapi kalau di situ berbentuk sifat, maka dia adalah na'at. Anna hadhil ma'aniyah. Hadhihi sebagai maf'ulun bi. Hadhihi mabni ala kasri fi mahalli nasbin li'annahu maf'ulun bi. Bi'an. Ma'aniyah badal. Badal karena dia badal berarti mengikuti mubdal minhu-nya yaitu hadhihi, maka dibaca ma'aniyah. Hadisatun sebagai khobarnya hadhihi, bukan khobarnya ma'ani ya. Jadi dibedakan khobarnya hadisatun, khobarnya lam yakun, tidaklah. Lam yakun. Pertanyaan. Kenapa ada fi'il ketemu dengan fi'il? Kan jarang kita dapati begitu. Lam yakun ya'rifuha ahlul lughatil arabiyyati. Bukan fi'il tam. Ya. Karena bukan fi'il tam kali ya. Apa? Karena bukan fi'il tam. Ya. Ya, benar. Jadi ini karena bukan ini sebagai ini sebagai khobarnya, sebagai khobar daripada kana, khobar daripada yakunu. Maka ya'rifuha fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Karena kenapa? Khobarnya kana. Lam ya'rifuha ahlu sebagai fa'il daripada ya'rifuha ahlul lughat. Ahlu. Nah, kemarin kajian teks juga harus diperhatikan. Kalau dapat dua kata benda, satunya nakiro, satunya ma'rifah, maka bisa dipastikan itu bentuknya mudhof dan mudhof ilaih. Maka setelahnya itu pasti mudhof ilaih. Al-lughatil arabiyyati. Sebenarnya al-lughah Arabi. Lughah cuman untuk bagaimana al-Arabi ini menjadi sifat diberikan nisbah. Kadang saya suka ikut-ikut kelas-kelas online teman-teman saya di luar itu yang udah lulusan pesantren. Kadang-kadang masih salah. Kalau
dia buat materi kajian, dia masih salah kadang-kadang kadang-kadang lupa memberikan ya nisbah. Ini penting banget gitu. Karena kalau tanpa ya nisbah itu salah makna. Kadang kita mau buat sesuatu yang bersifat sifat dan mausuf. Kalau ada kata benda yang ingin kita jadikan sebagai sifat, maka harus diberikan ya nisbah. Misalnya kita mau memberikan bahwasanya Azhar itu ahli buku. Jadi kitabiyun harus ditambahkan ya. Kalau misalnya siapa ya? Misalnya Azhar gitu ahli HP, tiap hari main HP, jadi Jawaliyun ditambahkan ya gitu. Azhar al-Jawali gitu. Atau Azhar orang Jawa al-Jawi tambahkan ya gitu. Atau imam orang Sunda jadi Sundawi gitu. Jadi ada penambahan ya nisbah, itu paling penting di dalam untuk memahami bahwasanya itu sifat. Qoblah. Ingat kemarin di pembahasan di Qatrun Nada, kita bahas lagi qoblah di Qatrun Nada. Kenapa ini dibaca qoblah? Muhaimin, siap Muhaimin? Ada buka Qatrun Nada. Teman-teman yang bawa Qatrun Nada, silakan buka Qatrun Nada. Di halaman Qatrun Nada di halaman, silakan halaman 52. Teman-teman pegang Qatrun Nadanya halaman 52. Kenapa ini dibaca qoblah? Kenapa tidak qobli? Kenapa tidak qoblu? Itu ada alasannya semua. Kita buka di Qatrun Nada di halaman 52. Kapankah di sini dikatakan? Jadi qobla, ba'da itu memiliki 4 cara baca. Bisa didomakan, bisa dia 4 cara baca. 4 cara baca ini tergantung posisi atau bagaimana kita menilai daripada qobla itu. Kenapa dibaca qobla? Itu ada alasannya. Alasan utamanya di halaman 52 paling bawah, dia mengatakan ihdaha, salah satu cara baca daripada qobla, an yakuna, hendaklah qobla dengan setelahnya, isim setelahnya itu mudhofaini lafzon, artinya terjadi idopah. Jadi qobla mengidopah kepada isim setelahnya, yaitu Islam di sini. Fayurobani nasban ala dzarfiyah. Maka qobla dan ba'da itu dimu'rabkan nasban ala dzarfiyah, bahwasanya qobla ini menjadi dinasabkan. Karena kenapa dia menjadi dzarfiyah? Au hafdhan bimin, ataupun dijarkan dengan min. Jadi alasan utama kenapa ini dibaca qobla karena dia mudhof kepada isim setelahnya. Kadang kan kita mendapati min qoblu, min qobli, atau min qoblah. Itu semua ada di halaman 52 sampai halaman 54. Dibahas tentang kenapa dibaca qobla, qobli, dan qoblu. Balik kita dulu saya masih ingat ini, Akbar pernah bertanya sama saya ini. Di wa innama. Akbar, ma-nya ma apa ini Akbar? Ma apa ini? Itu bukan ini, Akbar dulu masih ingat, saya masih ingat, percaya waktu itu saya nggak bisa jawab, saya lupa juga. Ini namanya makafah, makafatun. Jadi ma-nya ini tidak punya kedudukan apa-apa, cuman dia menahan kerjaan daripada inna. Seharusnya kan inna itu masuk kepada isim, jumlah ismiyah kan? Tapi ketika ada ma yang menghalanginya, maka apa yang terjadi? Boleh jumlah ismiyah setelahnya, jumlah fi'liyah setelahnya. Makanya innama naqaltu tilkal alfadha. Jadi kenapa di sini setelah inna di sini kata apa namanya? Kata kerja. Padahal kan inna itu adalah masuk kepada jumlah ismiyah. Nah, itu boleh ketika terjadi kemasukan makafah. Makafah ini menahan
menahan amalan daripada inna. Yang apa? Amalannya menasabkan isim dan merupakan khobar. Jadi nakol tuh, saya ini fi'il madi, apa buktinya ini fi'il madi? Silakan merujuk ke kitabnya. Tilka al-fadha, ini sebagai maf'ulun bi, al-fadha sebagai badal daripada tilka. Min harfu jar, ma'aniha, di sini dibaca ma'aniha. Tidak ada harokatnya ini. Tidak ada harokatnya ya. Kenapa tidak ada harokatnya ya? Karena tidak memiliki harokat ini ya. Karena kenapa? Karena dia ketika ma'ani yaitu isim mangkus ketika dia kemasukan harful jar, maka dia tetap muqaddaru alal ya. Ma'aniha al-lughawiyati. Lughawiyati sifat daripada ma'aniha. Ilah harful jar, hadhihi sebagai isim majrur, ma'ani badalnya, asyariyah sebagai sifatnya. Ya. Saya kira itu ya pembahasan kita, cukup 45 menit ya, atau 40 menit kita tadi bahas satu paragraf ini secara nahwu. Jadi kalau belajar yang sungguh-sungguh ya harus begini, maksudnya dipahami satu per satu agar itu menambah kecekatan kita dalam memahami suatu perkara. Saya kira cukup itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi pertemuan kita 10 menit lagi, yaitu pelajaran ilmu tafsir al-mizan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.